Sudah ya main bolanya, aku mau ngerjakan PR dulu nih. Anomali kembali terjadi pada kasus dugaan korupsi PT Indofarma, emiten dengan kode INAF. Seperti pada kasus korupsi PT Timah yang mulai hangat 3 bulan yang lalu, penyelidikan dugaan korupsi pada INAF sejak Mei 2024 justru membuat harga saham Indofarma emiten dengan kode INAF semakin membara dan uptrend dalam 1 bulan terakhir. Meskipun ada perbedaan yang signifikan antara kedua emiten tersebut. Pada TINS, ekuitasnya masih positif, sedangkan pada INAF telah negatif. Hak-hak karyawan pada TINS terpenuhi, pada INAF tertunda. TINS rugi hanya pada tahun 2023, sedangkan pada INAF rugi sejak tahun 2021. Harga saham tertinggi dalam 5 tahun terakhir, TINS hanya 2.400, INAF justru mencapai Rp7.000. Dan harga saham saat kasus pada TIN masih 550, namun pada INAF tinggal Rp130. Saat ini, pada tanggal 22 Mei 2024, harga saham TIN ditutup di Rp935 atau naik 70% sejak kasus. Sedangkan harga saham INAF ditutup di Rp288, naik 121% sejak kasus. Apakah dengan melaporkan ke kejaksaan, tindakan Kementerian BUMN telah cukup dan dapat kita terima dengan baik? Hal ini sama dengan tindakan Kementerian BUMN sebelumnya terhadap emiten Waskita Karya atau WSKT dan PT Timah atau TINS. Saya coba mengajak teman-teman membuka kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pada bab 1, pasal 1, ayat 1 dan 2 dikatakan, perusahaan perseroan dikategorikan sebagai BUMN apabila porsi kepemilikan saham pemerintah melalui penyertaan secara langsung paling sedikit 51%. Pada Indofarma, saat ini pemerintah secara langsung hanya memegang 1 lembar saham merah putih. Sedangkan 81,7% saham Indofarma digenggam oleh PT Bio Farma sebagai holding perusahaan farmasi. Dengan demikian, menurut saya, mestinya PT Indofarma, emiten dengan kode INAF, bukanlah BUMN. Sebagai perusahaan terbuka, saya juga mencoba membuka kembali ketentuan tentang PSP, pemegang saham pengendali, sesuai dengan peraturan OJK nomor 9 tahun 2018 tentang pengambil alihan perusahaan terbuka. Pada bab 1, pasal 1, ayat 4 disebutkan bahwa pengendali perusahaan terbuka yang selanjutnya disebut sebagai pengendali adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan. Nah, pertanyaannya, menurut OJK, siapakah pemegang saham pengendali INAF, Kementerian BUMN, atau PT Bio Farma sebagai holding?
Dan apakah sampai saat ini setelah 3 tahun berturut-turut merugi, ekuitasnya negatif, serta terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2023 yang sampai saat ini belum disampaikan oleh INAF, apakah OJK pernah memberikan teguran kepada pemegang saham pengendali INAF? Terakhir saya buka Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dikatakan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Apakah Dewan Komisaris sudah bekerja? Nah, berdasarkan laporan keuangan yang ada, saya akan mencoba melakukan investigasi dugaan korupsi pada INAF. Karena menurut saya, hal ini mestinya dapat diketahui dari laporan keuangannya. Apalagi laporan keuangan INAF telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yuk ikuti dan cermati ya. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Sesuai dengan penjelasan dari staf khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulinga, korupsi PT Indofarma, emiten dengan kode INAF, bersumber dari distributor produk-produk INAF, yang merupakan anak usaha INAF, yaitu PT Indofarma Global Medica atau PT IGM sejak tahun 2021. Ada dana sebesar 371 miliar hasil penjualan produk-produk INAF yang didistribusikan oleh IGM. Produk-produk tersebut telah dibayar oleh pembeli. Namun, dana tidak disetorkan oleh PT Indofarma Global Medica kepada INAF. Karena terjadi sejak tahun 2021, maka saya coba bedah laporan keuangan INAF sejak tahun 2020. Laporan INAF disampaikan kepada BEI tertanggal 7 April 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan 1 Direktur. Laporan keuangan audit dibuat oleh Hendra Winata, Hani Erwin, dan Sumargo dengan opini wajar. Dari sisi aset lancar, saya tidak mendapatkan angka yang mendekati 371 miliar. Namun, saya tetap coba cari rincian piutang usahanya. Karena PT Indofarma Global Medica atau IGM sebagai distributor dan merupakan anak perusahaan dengan entitas terpisah berbentuk PT, maka mestinya posisi tagihan tersebut masuk dalam pos piutang pihak berelasi. Namun, ternyata tidak saya temukan. Pada akhir 2020, hanya 2 komisaris yang berbeda dibanding dengan posisi tahun 2019, sedangkan 1 komisaris dan 3 direktur sama dengan tahun sebelumnya. Dan perseroan telah dilengkapi dengan komite audit. Lalu, saya lanjutkan pada laporan keuangan tahun 2021. Laporan perseroan kepada BEI tertanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan 1 Direktur. Laporan keuangan audit dibuat oleh auditor independen Hendra Winata, Hani Erwin, dan Sumargo dengan opini wajar. Dari sisi aset lancar, saya juga belum mendapatkan
angka yang mendekati 371 miliar. Dan saya coba lihat lagi rincian piutang usahanya. Dan kembali lagi, saya dapatkan nama PT Indofarma Global Medica atau IGM tidak masuk dalam penerima piutang pihak berelasi. Saya cari lagi pada pos piutang kepada pihak 3, namun hasilnya sama saja. Tidak terdapat nama PT Indofarma Global Medica. Meskipun terdapat pos piutang kepada pembeli lain-lain yang digabungkan, namun nilai per piutangnya di bawah 1 miliar. Pada akhir 2021, komisaris utama dan 2 direktur telah berganti. Pada akhir 2021 ini, Bapak Laksono Trisnantoro masuk sebagai komisaris utama, menggantikan Bapak Daniel Chen. Sedangkan direktur utama dan 2 komisaris sama dengan posisi pada akhir tahun 2020. Susunan komite audit juga tetap. Selanjutnya, saya coba bedah laporan keuangan INAF pada tahun 2022. Laporan perseroan kepada BEI tertanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh direktur utama dan 1 direktur. Pada tanggal 30 Maret 2023, direktur utama telah berubah dari Bapak Arief Pramuhanto kepada Bapak Agus Heru Daryono. Sedangkan laporan keuangan audit dibuat oleh auditor independen yang masih sama, yaitu Hendra Winata, Haji Erwin, dan Sumargo. Dengan hasil opini yang sama juga. Wajar. Pada laporan keuangan tahun 2022, posisi piutang usaha justru membaik karena piutang kepada pihak berelasi maupun kepada pihak ketiga turun sampai dengan di bawah 50% dibanding periode 2021. Namun, nama PT Indofarma Global Medica juga tidak ada dari daftar penerima piutang, baik dalam kelompok pihak berelasi maupun kelompok pihak 3. Nah, pada akhir 2022 bertambah 1 komisaris dan 1 direktur yang berganti. Sedangkan untuk komite audit, 1 anggotanya berganti. Bapak Laksono Trisnantoro masih sebagai komisaris utama. Dan pada posisi akhir tahun 2022, Bapak Arief Pramuhanto masih sebagai direktur utama. Ini berarti penggantian direktur utama terjadi di antara bulan Januari sampai dengan Maret 2023. Nah, perlu kita ingat juga, penggantian komisaris utama terjadi sepanjang tahun 2021. Dan akhirnya, saya buka laporan keuangan terakhir dari INAF, yaitu posisi 30 September tahun 2023, yang merupakan laporan keuangan intern unaudit. Posisi piutang tidak mengalami banyak perubahan dibanding laporan keuangan tahun 2022 dan nama PT Indofarma Global Medica atau IGM juga tidak ada dalam daftar penerima piutang. Dibanding dengan laporan keuangan pada akhir tahun 2022, pada laporan keuangan tanggal 30 September 2023 ini, direktur utama berubah dari Bapak Arief Pramuhanto kepada Bapak Agus Heru Daryono dan 1 direktur masih kosong. Jajaran komisaris dan anggota komite audit masih tetap. Nah, dari posisi piutang sejak tahun 2019 sampai dengan September 2023, saya tidak dapatkan data yang aneh. Sehingga saya coba lihat perkembangan ekuitas sejak tahun 2019 sampai tahun 2023. Saya dapatkan
pada tahun 2022 terdapat penurunan ekuitas sebesar 422 miliar. Wow, dapat nih. Lalu saya cek pada rugi laba tahun 2022 dan saya dapatkan sepanjang tahun 2022 perseroan menderita rugi sebesar 428 miliar. Kerugian ini meningkat 11,4 kali dibandingkan dengan kerugian pada tahun 2021. Mantap kan? Laporan keuangan tahun 2022 ini disampaikan kepada BI tanggal 30 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Direktur Utama yang baru. Sehingga menurut saya tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Selanjutnya, saya mulai gali struktur ongkos produksi sepanjang tahun 2022 dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Dan saya dapatkan pada tahun 2022 terdapat pembengkakan biaya pokok penjualan dan pendapatan atau BPP dari rata-rata tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 81% menjadi 110% di tahun 2022. Jadi, saya yakin telah menemukan penyebabnya, sehingga saya ekspos lagi struktur dari BPP-nya. Yang dalam laporan keuangannya, struktur BPP ini tidak disampaikan secara detail dengan penyajian seperti ini dan tanpa penjelasan lagi. Masalah yang ada baru dapat kita ketahui bila kita sandingkan biaya pokok produksi dengan penjualannya. Apabila kita berhitung lagi rugi laba pada tahun 2022, terdapat dua hal yang mengalami anomali. Yang pertama, penjualan pada tahun 2022 turun 61% dibanding tahun 2021. Biaya pokok produksi naik 26%. Dari hanya sebesar 84% menjadi 110% terhadap biaya penjualannya. Yang menjadi pertanyaan saya, dengan adanya kejanggalan tersebut, kemana para pihak yang menjadi pengawas perseroannya? Sesuai dengan struktur kepemilikan perusahaan, PT Indofarma merupakan ex-BUMN yang saat ini PSP-nya, pemegang saham pengendalinya, PT Bio Farma, perusahaan holding farmasi. Sedangkan pemerintah hanya mempunyai satu lembar saham merah putih. Nah, ini yang membedakan anak perusahaan yang ex-BUMN, yang PSP-nya holding BUMN, dengan anak perusahaan BUMN yang bukan ex-BUMN, misalnya Waskita Beton, Pepro, WG, Agro, PGEO, dan Elsa. Dengan demikian, deretan para pihak yang berfungsi sebagai pengawas perseroan adalah Komite Audit, jajaran komisaris, PT Bio Farma sebagai pemegang saham pengendali, dan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham merah putih. Mengapa kejanggalan pada laporan keuangan posisi 2022 yang telah disampaikan kepada BEI sejak Maret 2023 baru terbuka sekarang ya? Apakah dengan melaporkan ke kejaksaan berarti tindakan Kementerian BUMN telah cukup dan dapat kita terima dengan baik? Yuk, kasih komen ya. Teman-teman, jaga kesehatan, boleh dengan sering-sering main bola, namun jangan lupa PR-nya diselesaikan dulu agar main bolanya bisa lebih fokus dan bisa menjadi juara. Semangat ya!
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.